Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kita kan sering banget ya menekankan kalau bangun merek itu kuncinya konsisten, fokus, jangan ganti-ganti. Itu kan inti dari banyak hukum branding yang udah kita bahas sebelumnya. Betul, betul. Konsistensi itu kayak fondasinya gitu ya. Iya kan? Tapi, sumber kita kali ini, bab 20 dari The 22 Immutable Laws of Branding, ini kok malah ngomongin kebalikannya, hukum perubahan. Jadi pertanyaannya gini, kapan sih sebuah merek itu justru boleh atau malah harus berubah? Ini kan kayak melawan pakem banget. Nah, ini menarik nih. Jadi memang ada pengecualiannya. Oke. Mari kita coba bedah deh. Penulis buku ini bilang, perubahan merek itu bisa, tapi jarang banget dan harus super hati-hati. Iya, risikonya tinggi soalnya. Jadi kondisinya apa aja nih yang memungkinkan perubahan itu bisa terjadi? Kapan lampu hijaunya nyala? Oke, jadi gini. Ada beberapa skenario yang cukup spesifik ya. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling aman nih. Itu kalau merek Anda itu ibaratnya belum ada artinya apa-apa di kepala konsumen. Masih kosong lah. Oh, jadi kayak belum nempel gitu ya? Persis. Contoh bagus dari buku ini itu Intel. Anda ingat Intel kan? Ingat dong, prosesor. Nah, awalnya mereka itu fokusnya di chip memori DRAM. Tapi jujur aja, di luar orang teknis banget, siapa sih yang nge sama DRAM Intel waktu itu? Nggak banyak kayaknya ya. Atau malah nggak tahu sama sekali. Betul, sedikit banget yang tahu. Makanya waktu mereka putar haluan, fokus total ke mikroprosesor produk yang justru mereka ciptakan dan kuasai, perubahannya itu relatif gampang. Nggak ada persepsi lama yang kuat yang perlu dilawan gitu. Jadi gitu ya. Kalau mereknya belum punya cap kuat di benak kita, lebih fleksibel ya. Ibarat kanvas masih bersih, mau digambar apa aja lebih gampang. Tepat. Fleksibilitasnya lebih tinggi. Tapi, nah ini dia nih. Gimana kalau mereknya itu udah terkenal banget, udah punya citra yang jelas, udah mendarah daging gitu. Di sini kan tantangannya, pasti susah banget. Nah, itu dia. Susah banget. Mengubah persepsi merek yang udah kokoh, yang udah tertanam kuat di benak Anda, itu wah luar biasa sulit. Hampir nggak mungkin kadang-kadang. Ada contohnya nggak? Ada, jelas. Sumber kita ini ngasih contoh Xerox. Xerox. Oh, mesin fotokopi itu kan? Nah, itu dia. Begitu dengar Xerox, langsung kan fotokopi. Penulisnya mengingetin, waktu Xerox dengan segala kekuatannya coba masuk pasar komputer. Oh iya, saya ingat itu. Gagal ya? Gagal total. Kenapa? Ya itu tadi, karena di laci mental konsumen di kepala Anda, Xerox itu udah masuk folder fotokopi. Udah kekunci di situ, mau dimasukin komputer ke situ, susah banget. Persepsi itu udah kayak lem super kuat, nempel banget. Wah, laci mental analogi bagus itu. Jadi meskipun punya duit, punya teknologi, kalau persepsi kita sebagai konsumen udah kebentuk kuat, itu kayak tembok tinggi ya. Susah ditembus. Betul sekali, temboknya tebel. Berarti mencoba mengubah identitas inti sebuah merek itu benar-benar pertaruhan besar ya. Kayak contoh Kentucky Fried Chicken itu bukan? Yang coba agak menjauh dari kata gorengnya. Nah iya, betul banget. Anda ingat kan waktu mereka mulai pakai singkatan KFC aja, terus promosiin ayam panggang gitu, katanya lebih sehat. Iya, sempat ramai itu. Logis sih kelihatannya kan, ikut tren pasar makanan sehat. Tapi apa hasilnya? Ya orang tetap aja datang ke KFC nyarinya apa? Ayam gorengnya yang khas itu. Tepat, ayam goreng Kolonel Sanders itu. Akhirnya mereka balik lagi kan nonjolin original resepi. Ini nunjukin banget betapa kuatnya persepsi awal itu. Sekalipun pasar kayaknya lagi bergerak ke arah makanan sehat, misalnya persepsi Anda sebagai konsumen soal identitas asli merek itu seringkali jauh lebih kuat. Nggak gampang goyah sama tren sesaat. Jadi intinya persepsi itu bandel banget ya. Udah kadung nempel, susah diutak-atik. Bisa dibilang gitu. Bandel. Oke, selain kondisi merek yang belum dikenal tadi, ada nggak sih celah lain di mana perubahan mungkin bisa berhasil gitu, menurut buku ini? Ada satu lagi yang disinggung sih, yaitu kemungkinan untuk mindahin merek ke segmen harga yang lebih rendah. Tapi secara permanen ya. Oh, turun harga gitu. Iya, tapi dilakukan dengan benar dan strategis. Kalau pas, konsumen bisa lihat itu sebagai nilai lebih atau lebih terjangkau. Tapi ya itu perlu hati-hati banget dan biasanya nggak bisa naik lagi. Tapi pesan utamanya sih tetap sama. Perubahan merek itu mestinya kejadian langka banget. Jarang-jarang.
bukan strategi rutin. Berusaha mengubah merek yang udah punya posisi jelas di kepala Anda, itu hampir selalu artinya melawan arus persepsi yang udah kuat. Berat banget. Iya. Jadi energinya besar ya? Besar sekali. Dan seringkali lebih efektif ya bikin baru aja daripada merombak total yang lama. Oke, jadi kesimpulannya jelas nih ya. Konsistensi, fokus, itu memang fondasi utama branding. Nggak bisa ditawar lagi. Fondasi utama, betul. Tapi ada momen-momen langka, pengecualian lah istilahnya, di mana perubahan itu dimungkinkan. Terutama kalau merek itu belum punya jejak yang kuat di pikiran Anda sebagai konsumen. Nah, itu kuncinya. Belum ada jejak. Tapi begitu jejaknya udah ada, udah nempel kuat, wah, ngubahnya jadi perjuangan super berat. Butuh perhitungan cermat banget dan seringkali nggak sepadan hasilnya. Iya, perjuangan berat. Dan ini mungkin jadi satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan lebih lanjut. Oke, apa tuh? Kalau Anda nih dihadapkan pada situasi pasar yang berubah atau ada peluang baru yang kayaknya oke banget nih untuk diambil, mana yang kira-kira lebih bijak? Mencoba maksa merek lama Anda yang udah ada buat berubah, buat adaptasi, dengan semua risiko melawan persepsi yang udah ada? Melawan persepsi ya? Atau justru lebih masuk akal kalau Anda meluncurkan kapal baru aja? Bikin merek yang benar-benar fresh buat nangkep peluang itu, tanpa beban masa lalu merek lama. Nah, coba Anda pikirkan skenario itu. Mana yang lebih strategis?